fik ya, Khomeini dikatakan oleh Mahfud MD sebagai orang suci. Beliau tidak ngomong Khomeini dianggap suci oleh umatnya, enggak, tapi beliau mengatakan Khomeini disambut karena orang suci. Nah ini, apakah ini Allah membuka kedoknya Mahfud MD? Selasa ini ya, kalau tidak ada yang menghalang-halangi dari entah oknum rezim ini, beliau akan datang ke Indonesia dan akan disambut oleh umat. Nanti Anda bisa melihat seberapa banyak umat yang menyambut Habib Rizik. Dan tolong setelah itu bandingkan dengan Anda kunjungan ke daerah mana terserah, Anda pilih di mana saja, atau ke tanah kelahiran Anda di Madura, silakan Anda kunjungan sana, ke Madura atau kemanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan kedatangan Imam Besar Umat Islam Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yang insya Allah beliau akan datang pada hari Selasa pagi ya, Selasa pagi di Bandara Cengkareng ya, Bandara Cengkareng ya, Soekarno-Hatta ya, insya Allah. Baik, dan umat di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sudah mempersiapkan untuk menyambut beliau dengan antusias karena memang sudah ditunggu sekian lama. Dan insya Allah dari Pasuruan pun kami siap dengan keberangkatan berapa bis mas? 2 apa yang sudah fix? 3 bis. Insya Allah dari Pasuruan, dari wilayah timur, kemudian Bangil dan Barat, 3 bis akan berangkat malam nanti ini. Mohon doanya agar nanti bisa datang ke sana, bisa bertemu menyambut Imam Besar Umat Islam Indonesia. Baik, sahabat Amazing Pasuruan, sebelumnya kita akan menanggapi secara khusus statement dari Profesor Dr. Mahfud MD selaku Menko Polhukam terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik. Di dalam satu wawancara dengan Ade Armando, Mahfud MD statementnya terkesan merendahkan, mencemooh, dan melecehkan Imam Besar Umat Islam Indonesia. Dalam dialog tersebut, pertama Pak Mahfud MD ini menyebut nama Habib Rizik dengan sebutan namanya langsung, Rizik Syihab, tanpa ada sebutan Habib. Ini tentu dari segi etika, bagaimana menyebut seorang ulama, seorang habaib yang harusnya dihormati oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tentunya pasti hormat dengan habaib, apalagi ulama yang dicintai oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Berkali-kali Rizik ya, tanpa penyebutan Habib. Tentu ini secara akhlak tidak berakhlak ya, kurang berakhlak. Dan tentu ya, kalau misalkan kita menyebut kiai saja, misalkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita sebut Ma'ruf Amin ya tentu tidak beretika karena beliau adalah ulama ya. Atau menyebut Kiai Haji Said Akil Sirot, kita sebut dengan Akil Sirot, tentu tidak beretika karena beliau adalah kiai bagaimanapun juga. Dan ternyata Mahfud MD ini tidak konsisten. Di dalam satu kesempatan video yang berikutnya, ketika tidak bersama Ade Armando, menyebut Habib. Jadi pas dialog dengan Ade Armando tanpa menyebut Habib, tapi di satu kesempatan menyebut Habib. Jadi tidak konsisten ya. Apakah memang karena Mahfud MD ini tahu ya, mungkin tahu kalau Ade Armando itu bagaimana kebenciannya ya, kedengkiannya kepada Habib Rizik ya, selama ini selalu mencaci dan menghina Imam Besar Umat Islam ya,
sehingga terbawa. Ini yang kita sebut tidak konsisten. Kumpul ambek wong fasik melok Mas, kumpul ambek wong apik pura-pura baik. Ini yang tidak konsisten ya. Yang kedua, Pak Mahfud MD di situ mengatakan dalam satu kalimatnya, Habib Rizik kan bukan Khomeini. Kalau Khomeini disambut oleh umat karena orang suci. Jadi Mahfud MD mengatakan Khomeini orang suci. Ya. Padahal kita tahu Khomeini itu siapa ya. Jadi ketika nanti umat ini menganggap apakah Pak Mahfud MD ini sudah jadi simpatisan Syiah? Sejak kapan menganggap Khomeini itu orang suci ya? Ya, karena yang mensucikan Khomeini ini hanya orang Syiah. Ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ya tentu Syiah ini akidahnya jauh bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada orang suci, apalagi Khomeini. Ini kok tiba-tiba Mahfud MD mengatakan Khomeini orang suci ya. Fik ya, Khomeini dikatakan oleh Mahfud MD sebagai orang suci. Beliau tidak ngomong Khomeini dianggap suci oleh umatnya, enggak, tapi beliau mengatakan Khomeini disambut karena orang suci. Nah ini, apakah ini Allah membuka kedoknya Mahfud MD atau seperti apa ya? Sehingga orang menjadi tahu, oh ternyata selama ini Mahfud MD mengidolakan Khomeini ya. Jadi kalau ada misalkan siapapun ya yang kemudian dia memuji-muji siapa saya ulama Wahabi itu Al-Albani ya. Ya kalau ada orang memuji Al-Albani ya tentu wajar dong kalau misalkan jangan-jangan Wahabi ini ya, atau Utsaimin misalkan ya, atau Bin Bas. Lah ini ulamanya Syiah dianggap suci. Ya apa Pak Mahfud sampean Pak Mahfud ya. Terus kemudian padahal kan kalau menurut kita kan yang suci, yang maksum itu hanya Nabi ya. Orang pimpinan Syiah kok dianggap suci. Terus kemudian yang berikutnya Pak Mahfud MD mengatakan kalau Habib Rizik pengikutnya tidak seberapa. Nah ini yang terkesan melecehkan, merendahkan, mencemooh ya. Pengikutnya kan tidak seberapa dibandingkan umat Islam Indonesia pada umumnya. Pak Mahfud MD ya, Habib Rizik itu pemimpin umat Islam, setidaknya memimpin 3 ormas besar: Front Pembela Islam, GNPF Ulama, PA 212, dan sudah terbukti mampu menggerakkan umat 7 juta lebih 212 itu ya, 7 juta lebih. Dan ini adalah aksi terbesar sepanjang perjalanan umat manusia, sepanjang zaman. Belum ada dalam ceritanya, dalam sejarahnya umat berkumpul dalam satu aspirasi yang sama, di tempat yang sama, dengan jumlah 7 juta lebih. Dan itu belum bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kalau Anda mengatakan Habib Rizik umatnya tidak seberapa, apakah umat Anda lebih banyak dari Habib Rizik? Lah sampean punya umat berapa Pak Mahfud? Ya, gini aja wes ya Pak Mahfud. Selasa ini ya, kalau tidak ada yang menghalang-halangi dari entah oknum rezim ini, beliau akan datang ke Indonesia dan akan disambut oleh umat. Nanti Anda bisa melihat seberapa banyak umat yang menyambut Habib Rizik. Dan tolong setelah itu bandingkan dengan Anda kunjungan ke daerah mana terserah, Anda pilih di mana saja, atau ke tanah kelahiran Anda di Madura, silakan Anda kunjungan sana ke Madura atau kemanapun. Coba bandingkan, piro sing nyambut sampean Pak Mahfud? Ayo bandingno, akean ndi ambek sing nyambut Habib Rizik ya. Jadi janganlah Anda ini sombong ya, menganggap Habib Rizik itu umatnya seberapa lah. Umatnya sampean dhewe piro cak ya. Habib Rizik mampu menggerakkan 7 juta lebih. Setiap reuni 212 selalu jutaan yang datang. Setiap Habib Rizik menyerukan aksi, umat di mana-mana ikut aksi. Kemarin penolakan RUU HIP sampai gagal kan akhirnya, itu sebagian besar umatnya Habib Rizik. Terus berikutnya tadi Mahfud MD juga mengatakan Habib Rizik dicekal karena melakukan menghimpun dana secara ilegal. Padahal di situ sudah akhirnya disampaikan ya, yang dimaksud itu adalah menerima bisaroh, dan itu tradisi NU dikatakan oleh Ade Armando ya.
Itu tradisi NU biasa lah, orang sowan ke kiai, ke ulama, ke habaib. Ini menunjukkan memang Habib Rizik ini ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi dihormati oleh warga Nahdliyin, siapapun yang sowan, kaum aswaja ya sowan bisaroh ya biasa lah ya. Jangan terus kemudian dianggap itu menghimpun dana secara ilegal lah ya. Jadi dan terus kemudian yang sebenarnya terjadi kan sudah dijawab. Jadi pencekalan itu bukan karena menerima bisaroh, salaman, orang cium tangan ya, terus ngasih bisaroh. Bukan itu yang menyebabkan dicekal ya. Tapi di sini sudah dijawab oleh Munarman, oleh juru bicara 212 Babe Haikal dan oleh Habib Rizik sendiri. Dicekal karena ini ada permainan intelijen ya. Dan Anda juga harus tahu Pak Mahfud MD, jangan sok lupa ya, bahwasanya duta besar yang sebelumnya yaitu Bapak Osama itu sudah mengatakan bahwasanya kalau Habib Rizik mau pulang tergantung pemerintah Indonesia. Silakan dilihat ya, wawancara di TV One. Berarti ini ada permainan intelijen. Artinya kalau Indonesia itu sudah mengizinkan Habib Rizik untuk pulang, maka Habib Rizik bisa pulang. Berarti selama Habib Rizik tidak bisa pulang, ini ada permainan intelijen. Terus kemudian yang berikutnya Mahfud MD mengatakan Habib Rizik itu kan mau dideportasi karena pelanggaran imigrasi yaitu overstay, dan ini sudah dijawab ya. Kalau Anda menuduh, Anda tunjukkan dong buktinya. Mana buktinya? Kalau Habib Rizik overstay, karena Habib Rizik sudah menantang ya, bahkan akan diproses secara hukum kalau sampai mengatakan lagi seperti itu. Itu fitnah, bohong besar kata Habib Rizik. Hoax. Habib Rizik tidak pernah melakukan pelanggaran imigrasi apapun selama di Saudi Arabia, dan sudah ada perpanjangan visa. Jadi selama di Saudi Arabia beliau dihormati, diperlakukan baik ya. Beliau menerima tamu kapanpun bisa, kunjungan kemana-mana juga tidak ada yang menghalangi. Jadi Pak Mahfud MD, jadi Anda harus tahu itu, sehingga Anda ini harusnya lebih bijak ya, lebih bijak. Kenapa Anda kok statementnya cenderung menyerang, mencemooh ya? Katanya Habib Rizik kalau mau pulang, pulang aja. Tapi komentarnya kok seperti itu. Terus ada lagi komentarnya ya, komentar dari Mahfud MD di satu kesempatan, yang penting jangan rusuh. Kalau rusuh akan kita sikat. Bahasa ini loh, bahasa itu bahasa Nun Sewu Pak Mahfud, itu bahasa preman, kita sikat, kita habisi ya. Tentu tidak elegan kalau disampaikan oleh seorang Menko Polhukam ya, Menko Polhukam. Itu bahasa yang tentu sangat-sangat tidak baik Pak Mahfud ya. Terus kemudian di sini ada yang menanggapi sebuah tulisan ini ya, oleh Ahmad Ghazinuddin, sastrawan politik. Pak Mahfud kok bahasanya disikat? Apa sudah kehabisan kosakata? Saya bacakan ya. Yang penting jangan membuat kerusuhan, karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik. Kita sikat. Nah, kita sikatnya ini loh. Kenapa pilihan katanya kita sikat? Kok enggak misalkan kita akan tegakkan hukum, kita akan proses hukum? Itu kan bahasa orang hukum mestinya seperti itu ya. Ini kok bahasanya seperti yang kemarin-kemarin dari pejabat-pejabat yang ada, kita gebuk, kita hajar ya. Jadi bahasanya, pilihan bahasanya kok seperti itu ya, bahasa pemerintah ya. Baik sahabat Messing Pasuruan, ini tanggapan kami terkait dengan statement Mahfud MD. Baik, yang berikutnya Gus, ini dengan Gus Cek sekarang coba kita akan diskusi sebentar. Sebenarnya apa yang terjadi nih Gus? Kok kedatangan Habib Rizik ini dicemooh, direndahkan, dinyinyiri oleh orang yang menjabat sebagai Menko Polhukam, yang seharusnya kan statementnya akan melindungi segenap bangsa Indonesia kan, sebagai bagian daripada tugas atau tujuan negara dalam pembukaan UUD 45. Ini tidak malah melindungi segenap bangsa Indonesia, malah mencemooh ya, merendahkan dan sebagainya. Ada apa ini sebenarnya Gus? Ya, kalau saya lihat sih, pertama kepulangan HRS ini adalah legal Gus. Ya. Artinya memang pemerintah Indonesia ini
membuka pintu untuk HRS pulang yang selama ini beberapa lama ada di Tidak negeri, bisa pulang ya, selama bisa ini pulang. ya. Ya, di Berarti ini Saudi. pemerintah sudah membuka pintu. Sudah membuka pintu. Berarti sudah baik ini ya. Iya. Kalau nggak buka pintu nggak mungkin dong. Pertama HRS secara gamblang menyatakan kepulangan beliau, ya akan pulang beliau. Lalu tidak ada komplain sedikit pun dari pemerintah Indonesia terkait dengan itu, terkait dengan surat atau hukum-hukum yang terkait dengan keimigrasian. Kan bisa saja kan pemerintah kita mencekal, kan bisa kan, entah dengan alasan apapun. Iya. Bisa sebenarnya HRS nggak bisa pulang karena dicekal. Atau mungkin sudah kehabisan alasan mungkin guys, karena selama Bisa jadi begitu. Ketidakmampuan bisa, keterbatasan bisa, nggak ada alasan lagi juga bisa. Pokoknya intinya adalah bahwa pemerintah Indonesia sudah membuka pintu buat HRS pulang. Tapi kok sih dinyinyiri? Nah itu berarti di dalam internal ya, bisa jadi ya bahwa internal di pemerintahan ini ada yang setuju, ada yang tidak, Gus. Tarik menarik antara dibolehkannya HRS pulang, dibukakan pintu untuk pulang, atau ditutup. Bisa jadi kan? Iya, iya. Nah, buktinya ada yang nyinyir, misalkan yang antum sebutkan tadi. Nah ini kan sebenarnya di zaman Rasulullah SAW sudah ada, Gus, yang model begini. Misalkan ya, hijrahnya Nabi ke Madinah, itu di Madinah juga begitu, tarik menarik, Gus. Ada yang menerima, Ada yang menerima, ada yang tidak. ada yang tidak. Yang menerima orang-orang yang pertama yang sudah dibina oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, misalkan seperti Mus'ab bin Umair, kan diutuskan ke Madinah untuk mendidik, membina masyarakat di Madinah, khususnya suku Aus dan suku Khosrot sudah dibina, sehingga akan menerima beliau dengan tanpa syarat. Artinya nyawa mereka akan dipertaruhkan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena wanti-wantinya dari pamannya beliau SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, itu mewanti-wanti kepada orang-orang Madinah ketika Bai'atul Aqabah. Kalian kalau tidak mampu melindungi keponakan saya, keponakan kami, maka kami tidak akan melepaskan keponakan kami. Tapi mereka sudah baiat, sehingga betul-betul mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang yang paling mulia, orang yang suci, Muhammad SAW. Nah, ini baru orang yang suci betul ya. Suci betul. Nah, lalu dilepaskan. Nah, siapa yang menolak di masyarakat Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak menerima, artinya membuat provokasi-provokasi di masyarakat Madinah supaya tidak menerima Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Tokoh munafik ya. Tokoh munafikun. Dia bilang, jangan, ini Muhammad begini dan macam-macam lah. Intinya adalah bahwa Abdul bin Ubay ini sudah tinggal satu langkah untuk bisa menguasai masyarakat Madinah. Tapi dengan hadirnya beliau SAW akan pupus harapan Abdullah bin Ubay untuk mampu menjadi tokoh di Madinah. Nah, intinya seperti itulah ya Abdullah bin Ubay. Kalah pamor ya, kalah pamor ya. Kalah pamor jelas. Nah, sedangkan misalkan kalau di yang sedang terjadi di negeri kita, HRS pulang HRS dinyinyirin, ya mungkin ya itu tadi ada dua kutub ya, tarik menarik, ya, sehingga membuat membangun persepsi di masyarakat bahwa seolah-olah masyarakat HRS ini bersalah di Saudi. Jadi untuk menghias pintu yang sudah dibuka oleh mereka, caranya yaitu kalau misalkan dibuka nggak ada provokasi atau membangun persepsi, itu kan ya hayak, Gus, ya malu lah ya. Ya jadi katakan HRS ini melanggar keimigrasian, misalkan overstay dan segala macam. Membunuh karakter ya. Membunuh karakter, sehingga seolah-olah Saudi lah yang mendeportasi kan begitu. Nah, kalau mendeportasi kenapa kok baru sekarang? Logikanya ya harusnya kan dari dulu dideportasi. Overstay berapa sih ininya? Saya belum pernah ini ya. Visa di sana itu berapa lama harus diperbarui dan segala macam kan begitu. Pastinya kalau diperbarui kan pasti ada datanya semuanya kan di sana. Nah, kok sekarang dikatakan seperti itu? Ya artinya
bahwa pernyataan-pernyataan tersebut memang untuk membangun persepsi bahwa memang sudah saatnya lah pintu ini terbuka untuk HRS karena dideportasi di sana, kasihan dan segala macam lah. Orang berpikir seperti itu. Kalau memang apa namanya awam lah dalam hal itu ya, dalam bahasa komunikasi ya, betul terpengaruh. Bahasa komunikasi itu dibangun untuk itu gitu. Padahal dengan kepulangan beliau dan pemerintah Indonesia itu tidak mempermasalahkan, bahkan pihak kepolisian kan menyatakan silakan pulang Habib Rizik, asal yang jemput jangan banyak-banyak, yang tertib dan segala macam. Proporsional kan? Lah ya. Iya, proporsional. Memang bener lah. Nah, kalau misalnya jangan banyak-banyak, wajar lah. Itu himbauan dari aparat supaya memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena berkumpulnya massa itu bisa membuat sesuatu yang tidak diinginkan ya. Tapi ternyata kan masyarakat antusias kan, karena ditinggal imamnya beberapa lama, menyambut itu wajar gitu. Bahkan bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta nantinya, mungkin di beberapa kota itu seperti inilah, seperti syukuran mungkin ya, menyambut beliau walaupun tidak harus ke sana. Mungkin di kota-kota besar ya, kalau kita lihat kemarin kan kota-kota besar itu kan mereka mengadakan acara dengan berkumpulnya massa dengan judul rapat akbar menyambut kedatangan imam besar kan begitu. Artinya mereka antusias kan begitu. Kan tidak harus ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini juga kan tidak lepas dari statement pemerintah sendiri yang terkesan nyinyir, sehingga umat merasa jangan-jangan nanti ini imam besar ini begitu datang mau dipersoalkan lagi kasus hukumnya atau mau ditangkap misalkan. Nah, itu di berita itu kan viral juga tuh. Nggak tahu yang nanya wartawan atau siapa ya, kepada pihak kepolisian. Apakah kasus-kasus HRS ini akan dilanjutkan dan segala macam lah ya. Tapi intinya pihak kepolisian tidak menyatakan sedetail itu kasus itu tidak. Jadi masih bisa jadi iya, bisa jadi mau enggak. Dikoordinasikan. Iya, kan bahasanya mau dikoordinasikan. Bisa iya, bisa tidak gitu loh. Kasus apa yang mau diangkatkan begitu. Nah, yang penting sebenarnya kalau menurut saya pihak pemerintah sekarang ini sudah welcome terhadap kepulangan beliau HRS. Tinggal persiapan umat Gus, kalau menurut saya. Persiapan umat ini seberapa kuat, seberapa besar mempersiapkan penyambutan beliau dan mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan ya. Betul. Karena mungkin dari pihak orang-orang munafik yang menolak tadi bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, kan? Melakukan provokasi-provokasi sebagaimana yang tadi yang tadi saya katakan, contoh di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay itu membuat provokasi, membangun persepsi, ya, menstigmatisasi Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah ini ternyata kan sama paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib itu sampai ditegaskan, kalian ini mampu nggak menjaga keponakanku, mampu enggak melindungi keponakanku, mampu nggak menjaga dakwah keponakanku. Mereka baiat, nyawa kami menjadi taruhannya. Berarti umat saat ini harus melakukan itu ya? Ya paling tidak mencontoh ya, iya. Mencontoh apa yang sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena ya Gus, harus bisa melindungi dan menjaga ya. Prinsip kalau kita dulu belajar eskatologi bahasa kerennya, iya. Fikih tahawulat itu cara membaca situasi kondisi itu ada 3 macam Gus. Yang pertama adalah membaca, cara membaca itu kejadian-kejadian sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Lalu bacaan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul hingga beliau wafat. Lalu yang ketiga setelah beliau wafat hingga akhir zaman. Nah ini kita sumber patokan dari 3 ini sebenarnya ada 1. Jadi qiraah istidlaliyah namanya. Jadi menggunakan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sehingga kita berpikirnya ke depan ini, intuisi kita berjalan karena kita sudah melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, baik mulai diangkat atau sebelum diangkat beliau hingga beliau wafat. Ini apa yang dilakukan, apa yang pernah terjadi. Ketika terjadi ini, Rasulullah SAW bagaimana mengatasinya. Nah, ketika Rasulullah hijrah itu masyarakat Madinah yang mau menerima Kanjeng Nabi
itu mereka sudah mempersiapkan secara logistik, pendampingan, termasuk kekuatan umat ya. kekuatan umat. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Nah kalau beliau HRS ini pulang, umat ini ternyata tidak bisa ya menyambut imamnya dengan kualitas yang baik, misalkan dengan ya termasuk akhlak kita umat yang ada di sini ini harus diperbaiki lah ya. Tidak lantas seperti apa yang dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang justru khawatir sebenarnya tidak relevan lah Gus ya. Iya. Gitu loh. Karena selama ini sebenarnya kan umat ini berkumpul tidak membuat kisruh, tidak membuat huru-hara, tidak membuat kekacauan. Tapi memang ada provokasi dari pihak tertentu yang tidak suka gitu loh. Nah, ini yang kita khawatirkan itu Gus. Jadi ketika HRS ini pulang ke Indonesia, belum sampai nginjek tanah di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada provokasi. Itu yang paling penting ya. Kita harus memang koordinasi dengan pihak aparat, baik TNI atau Polri, supaya kondusif kepulangan HRS dan menjadikan rahmat lah ya di bumi Nusantara ini. Coba tak potong sebentar ya. Iya. Ini melanjutkan tulisan tadi Ahmad Khosinuddin. Yang mau rusuh itu siapa? Yang mau bikin keributan itu siapa? Yang mau bikin kerusakan itu siapa? Kami umat Islam Indonesia hanya ingin menyambut Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kami ingin mencurahkan rasa gembira dan bahagia atas kepulangan ulama kami. Kami tak perlu diajari tentang menjaga ketertiban. Kami tak pernah memiliki niat untuk rusuh. Atau Pak Mahfud jangan-jangan sudah tahu akan ada perusuh yang menyusup, seperti perusuh yang membakar halte bus saat demonstrasi buruh dan mahasiswa. Kalau itu ada dan terjadi, itu kesalahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan saat ini jabatan itu dipegang Pak Mahfud. Jangan-jangan Pak Mahfud sudah tahu akan ada skenario rusuh. Atau jangan-jangan telah disiapkan sikat untuk menindak perusuh kejadian. Terus nantinya perusuh itu dinisbatkan sebagai jamaah Habib Rizik Syihab. Ini hanya dugaan. Jangan-jangan loh Pak. Jadi ini Gus ya, yang tadi membangun persepsi itu seakan-akan koyok-koyok kate rusuh, sopo sing kate rusuh gitu loh Gus. Iya. Nah itu makanya yang kita khawatirkan ya itu Gus. Jadi ada provokasi dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kepulangan HRS atau tidak suka dengan keberadaan HRS ada di Indonesia. Sehingga sedapat mungkin mereka akan membuat suatu tindakan-tindakan yang memang untuk menstigmatisasi kepulangan HRS. Tadi kan sudah disebutkan, bahkan di zaman Rasul kan seperti itu juga gitu. Nah, memang umat itu harus siap ya. Iya, dengan kepulangan HRS. Jangan cuma semangat tok. Allah Akbar, Allah Takbir tok, tapi tidak punya kemampuan untuk bisa menjaga diri, mengendalikan diri. Terus mampu tidak terprovokasi ya. Tidak terprovokasi. Jadi intuisinya harus jalan. Nah, ini bagaimana supaya memang HRS kepulangannya ini betul-betul justru menambah kebaikan negeri ini ya. Karena dari sisi pemerintah ini sudah membuka diri untuk kepulangan beliau. Artinya ya sudahlah, lupakan yang kemarin-kemarin, urusan politik yang kemarin. Ayolah kita move on ya. Iya, move on. Bagaimana membangun kita rajut kembali ukhuwah ini, persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ke depan ini kan berat juga gitu loh. Kok kalau lihat kondisi politik dengan kedatangan yang baru ya Gus ya, kedatangan Menlu AS. Menlu AS kan baru datang ke sini kan beberapa hari yang lalu kan, mungkin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Itu bertemu dengan siapa, dengan ormas siapa, terus ada yang diundang ke Pentagon kan begitu. Nah ini ada apa ini gitu? Kok bisa terjadi seperti sekarang ini? Nah ini kan ya harus kita hitung lah. Dianalisa ya. Harus dianalisa ada apa ini, ada baik, apa Gus, ini. Closing statement Gus, biar umat ini hari Selasa bisa menyambut bagaimana sekiranya penyambutan itu, dan agar umat yang mungkin belum berangkat masih ada waktu untuk bisa ikut berangkat Gus. Menyambut beliau. Ya, kalau menurut saya begini, kepulangan HRS ini adalah sebuah hadiah ya dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini umat Islam ini
bagaikan kehilangan induk ya, ketika berjuang ya untuk kemaslahatan umat. Harus kita sambut dengan kebahagiaan lah. Kita sambut dengan betul-betul umat ini punya masa depan yang cerah untuk kejayaan bangsa Indonesia ya. Terus tidak ada lagi pelecehan-pelecehan terhadap agama apapun. Kan beliau kan terkenal kan, HRS ini bukan hanya membela umat Islam, tapi membela umat yang lain ketika memang agama ini dilecehkan. Membantu umat yang lain ketika ada bencana-bencana. Tanya aja di Gunung Sinabung. Tanpa memandang suku agama. Ini kan sudah jelas. Ini rahmat tersendiri buat bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Nah, umat ini harus siap, harus betul-betul kepulangan HRS itu kita gunakan kesempatan sebaik mungkin. Jadi yang bisa hadir Gus ya, atau mungkin yang tidak bisa menyambut dengan katakanlah selamatan gitu Gus, ya, tasakuran ya. Betul. Nah ini, jadi memang betul kata himbauan Polri Gus, jangan terlalu banyak di bandara. Jadi memang tidak bagus lah ya, tidak bagus untuk kondusivitas yang sudah dijaga sebenarnya, karena takutnya tadi ada provokasi-provokasi dari pihak lain sehingga nanti yang terjadi berbeda, karena nanti berita yang keluar di media itu bisa jadi bukan hal yang sesungguhnya, tapi apa yang dilihat oleh orang, dan orang akan membaca, ya itulah yang terjadi. Nah ini merugikan untuk umat Islam mungkin sendiri. Nanti bisa di berbagai titik ya, di Petamburan, di boleh. Megamendung, harus bisa, ya. harus dipecah-pecah. Kalaupun misalkan orang Surabaya, tidak harus ke Jakarta, cukup di Surabaya, selamatan, tasakuran mungkin. Nah ini lalu di blow up di media, ini bisa saja kan. Dan ini akan terukur Gus, akan seberapa besar umat ini yang menyambut HRS. Itulah umat HRS. Karena walaupun mereka bukan FPI, mereka tetap memuliakan HRS sebagai imam mereka selama ini. Baik. Luar biasa sahabat Messing Pasuruan, sudah sekian menit. Berapa menit? 30. Baik, saya pikir sudah cukup, tidak terlalu panjang. Jadi intinya ayo kita sambut dengan antusias kedatangan Imam Besar umat Islam. Bagi Anda yang ada keluangan waktu untuk ikut menyambut, tafadhol, silakan, bagus. Atau bagi yang berhalangan bisa melakukan penyambutan dalam bentuk tasakuran. Di tempat masing-masing adakan tasakuran dalam rangka untuk tasakuran mensyukuri kepulangan kehadiran Imam Besar umat Islam Indonesia. Baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.